Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis arba'in yang keempat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Ibnu Mas'ud rahimahullah. Hadis ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan juga tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga hidayah seseorang. Yang pertama, 3 proses penciptaan manusia. 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, dan 40 hari ketiga berupa mudghah. Fayursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah ruh oleh malaikat. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan takdirnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala tentukan takdirnya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya. Barulah Rasulullah SAW menjelaskan tentang kehidupan dia akan ditutup ya sesuai dengan amal usaha mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaitan yang sangat erat sekali tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala ini menulis 4 ketentuan di saat dia berada di dalam rahim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di dalam hadis Rasulullah, ada seorang yang amalnya itu dari mulai dia itu balik sampai kemudian dia itu menjelang meninggal, itu dia beramal dengan amalan penduduk surga. Akan tetapi ketika ajal mau menjemput dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka kemudian dia meninggal dengan amalan ahli neraka itu, kemudian ya masuk ke dalamnya. Naudzubillah. Begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa hidayah atau keistiqomahan di dalam diri kita itu tidak akan bisa untuk kita menjaganya melainkan atas bantuan dan pertolongan dari Allah. Maka salah satu contoh, seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Ashhal atau disebut juga Usairim. Beliau ini ya meninggal dunia dan dahinya belum pernah dipakai untuk sujud walaupun itu sekali. Ketika itu dia berniat di dalam hatinya ini untuk masuk Islam, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Aku Islam dulu ataukah aku ikut perang? Pada waktu itu Rasulullah sudah menyiapkan pasukannya mau berperang. Maka kata Rasulullah, aslim tsumma qatil. Kamu masuk Islam dulu, kemudian kamu ikut perang. Ketika itu dia membaca 2 kalimat syahadat dan kemudian dia ikut berperang bersama Rasulullah dan kemudian dia meninggal. Walam yasjud walau kana marrah. Dia belum pernah sujud sama sekali di dunia ini, tapi matinya dalam keadaan husnul khatimah, syahid di medan peperangan. Ketika Rasulullah menyaksikan jenazah itu, maka Rasulullah mengatakan amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit tapi diberi balasan Allah yang sangat banyak sekali. Kemudian contoh yang kedua, kita tahu mungkin kisah tentang seorang ahli ibadah, seorang muadzin yang dia itu setiap harinya berada di masjid, ya, mengabdikan dirinya di masjid untuk beribadah dan mengurusi masjid. Suatu saat ketika dia mau melantunkan azan, maka dia menyaksikan seorang gadis Yahudi yang sangat cantik sekali, kemudian dia mendatanginya dan tidak jadi azan. Dia mengatakan, bagaimana caranya agar aku bisa menikahi dirimu? Ya nggak mungkin, kata gadis itu, nggak mungkin karena kamu Islam, ya sedangkan saya adalah orang Yahudi. Ya, hanya satu jalan saja. Kalau kamu itu bisa masuk ke dalam agamaku, maka kita bisa menikah. Akhirnya tidak pikir panjang, karena begitu saking cintanya dia kepada wanita tersebut, masuklah dia ke agama Yahudi. Nah, ketika dia menikah, ya, kemudian dia itu berjalan di atas rumah, mungkin naik di atas rumah, entah membenahi apa atau yang lain, dia terjatuh, kemudian dia meninggal dunia, kemudian dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kenapa kita ini harus selalu menjaga hidayah kita, menjaga keistiqomahan kita, dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah sampai kita meninggal. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita itu meminta tolong, ya, dan meminta dan beribadah. Karena hanya Allah lah saja yang bisa menolong kita, dan hanya Allah sajalah yang bisa menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah atau naudzubillah dengan su'ul khatimah.
Wallahu a'lam bishawab. Sedikit kandungan dari syarah hadis arba'in yang keempat. Demikian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.